Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, dimanapun saat ini sedang menyaksikan siaran channel Agung Pos YouTube. Saya HM Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sedang berada di ruang pengembangan dan penelitian daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Bapak Dwi Muzawal Zulkarnain SH MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi menjelang Pak Haji Sarifudin Basri. Senang rasanya sudah ketemu, sudah berteman lama tapi jarang ketemu hari ini. Senang sekali rasanya Pak Dwi sudah meluangkan waktu untuk berwawancara kembali. Terima kasih kembali. Ini mengulang memori lama. Tolong dibuka biar ini Pak. Ya. Prokes Pak Haji. Ya. Dulu sekarang. Tapi saja biar jelas apa yang pembicaraan kita. Pak Dwi ini teman lama dari Humas dan Protokol. Beliau juga pernah di bagian hukum. Ke Kominfo, sekarang sadar di Balitbank. Nah, artinya pengalaman itu sudah bermacam-macam dan wajar di Balitbank untuk penelitian dan pengembangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Dwi, mungkin pemirsa ingin tahu, saya juga ingin tahu. Mungkin bagi kebanyakan orang sudah tahu tugas dan fungsi Balitbank, tapi banyak orang mungkin yang belum tahu. Sebenarnya apa tuh fungsi pengembangan penelitian dan daerah Pak. Baik, terima kasih Pak Haji Sarifudin Basri. Ini sebenarnya rekan kami lama ini. Alhamdulillah dapat kembali bersilaturahmi kita. Bertemu kembali di Balitbank Kabupaten. Jadi Pak Haji Basri ini kami sudah 20 tahunan 20 tahun ya, 20 tahun. Kami sudah mana-mana pindah-pindah OPD sampai sekarang di Balitbank. Bahkan kemarin di Diskominfo sempat ketemu juga Wajib. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat ya, walaupun kita masih di pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah Pak Haji ya. Jadi kami di Balitbank Kabupaten ini sudah masuk 2 tahun Pak. 2 tahun. Sementara Balitbank sendiri sudah berdiri sejak awal tahun 2017. Wah, 2017. Jadi sudah masuk 5 tahun sekarang. 5 tahun. Jadi seperti Diskominfo juga, Ya. dan juga beberapa dinas sebagai lainnya. Jadi Balitbank sendiri sebenarnya pemakaran dari OPD lama di Bapeda. Kalau dulu sebelumnya ada di Bidang. Di Bank Bapeda. Ya, jadi bidang di Bapeda Ya, bidang di Bapeda, Mekar, skornya masuk dan menjadi mandiri pada Balitbank Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya. Untuk Sumsel sendiri itu selain provinsi yang sudah namanya Balitbank, ada 7 kabupaten kota lainnya sudah mandiri. Jadi berpisah dengan Bapeda. Penelitian dan pengembangan seperti apa yang kita kelola di sini? Ya sebenarnya kalau dari segi regulasi itu awal dirinya kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang daerah. Jadi Balitbank ini adalah unsur penunjang. Jadi namanya badan ini sama seperti badan-badan lainnya, dia sifatnya penunjang dan koordinatif. Ya mengetahui atau mengkoordinasikan dengan OPD lainnya. Jadi beda dengan dinas-dinas sifat teknis. Itu termasuk aktif tidak aktif peran serta OPD? Sebenarnya kita memberikan kebijakan dan rekomendasi kepada OPD. Khususnya Balitbank. Jadi satu tupoksi Balitbank adalah memberikan rekomendasi kebijakan hasil daripada penelitian pengkajian kepada OPD yang kemudian mungkin bisa disinergikan dengan program kegiatan yang ada di OPD untuk dieksekusi Pak. Jadi bisa dibuat kegiatan dari hasil kajian kami yang ada di Kabupaten. Arti hasil kajian kita itu diimplementasikan ke OPD. Ya, tentu ini kita harapkan bisa bersinergi dan tentu tidak bisa berlawanan dengan RK atau RPJMD-nya di OPD. Karena mereka punya 5 tahunan program kerja. Nah ini kita sinergikan. Apabila kajian kita masuk dan bisa sama, itu bisa disinergikan. Kalau kita boleh tahu kajian-kajian itu yang sudah berjalan seperti apa? Selama ini, kita kebetulan di Balitbank ini ada 1 sekretariat dan 3 bidang. Yang tipe B kan. Jadi ada 1 sekretaris, kemudian ada bidang inovasi daerah, ada bidang pengkajian pemerintahan sosial budaya, dan satu lagi bidang
pengkajian ekonomi dan sumber daya alam. Oh iya, iya, iya. Jadi luas kan, mencakup beberapa aspek ya, pemerintahan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di bawah. Semuanya itu berkaitan dengan OPD, itu OPD ya? Pasti, karena makanya setiap kajian itu kadang-kadang apa yang telah kami laksanakan, apa yang telah kami kaji, tentu kami harapkan hasil rekomendasi kami bisa dibuat program kegiatan yang ada. Artinya pengkajian di sini supaya jangan ada tumpang tindih dengan program pusat, provinsi dan tentu, karena rencana ini dari pusat ya. ke provinsi, kabupaten kota sampai ke OPD. Jadi harus satu komando. Jadi tetap satu visi dan misi. Iya. Walaupun ada ini pengembangan nanti. Ya, nah kalau pengembangan ini jelas nih, kalau kan Badan Penelitian dan Pengembang Daerah. Ya. Kalau penelitian kita masih bersifat pengkajian, sedangkan pengembangan itu ini kita coba sampai pada penerapan Pak Haji. Ya. Jadi mungkin kami di 3 bidang khusus pengkajian dan 1 bidang di inovasi daerah itu kita coba pengembangan. Nah ini kalau di kita Pak Haji ya. Kita memang di sini banyak menghitung indeks-indeks. Salah satunya indeks daya saing daerah. Nah ini dari Kementerian Riset Teknologi dulu, sekarang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Nah jadi IDSD kita tiap tahun nih Pak Haji, tiap tahun. Biasanya bulan Maret. Indeks daya saing daerah itu kalau di Kabupaten Oki di tahun 2020 sejak awal saya masuk sini itu kita masih rendah Pak Haji. Jadi 0,15 nilainya. Alhamdulillah itu indeks SDM. Indeks daya saing daerah. Oh, daya saing. Dari daya saing daerah ini menggambarkan unsur trust, kepercayaan. Atau mungkin masalah penanaman modal di daerah, investasi. Jadi gambaran nilai IDSD kita juga gambaran investasi daerah kita. Alhamdulillah kemarin kalau di BTS di Dinas Perizinan PTSP itu kita termasuk daerah yang investasi bagus Pak. Dan juga di tahun 2020 kemarin kita nilai masih rendah 0,15. Alhamdulillah di 2021 kemarin di awal tahun kemarin kita sudah ada peningkatan. Jadi 2,26 sedang. Dan kita target terus meningkat berprogres. Menyangkut penelitian dan pengkajian ini SDM-nya dari mana ya? Apa SDM sendiri atau kita mendatangkan orang luar untuk? Kalau di badan kita sendiri sementara ini memang kita ini kan gabungan beberapa ASN di UPD Pak. Jadi beberapa ASN yang mutasi ke sini. Sementara ini kita kemarin masih banyak pejabat struktural. Jadi beda dengan pejabat-pejabat yang personal. Alhamdulillah di akhir tahun kemarin itu jabatan eselon 4 kasubit yang ada di bidang-bidang itu sudah disetarakan menjadi jabatan personal. Jadi kemarin sudah dilatih 7 jabatan peneliti muda. Jabatan personal. Jadi alhamdulillah nanti untuk SDM di mana? Jadi sudah ada 7 dan ini kita akan coba kembangkan di tahun ini mereka yang harus bergerak. Jadi sebelumnya mungkin banyak kita orang luar, mungkin kita ber-MOU dengan perguruan tinggi, dengan dosen, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri di banknya. Nah sekarang kita coba memberdayakan staf kita sendiri yang harus bisa meneliti. Jadi SDM-nya tetap kita produk sendiri. Insya Allah ke depan itu memang harus dipaksakan harus sudah ada peneliti di bank sendiri Pak. Jadi, kalau selama ini mungkin perguruan tinggi ya selama ini kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi mungkin kita sekedar istilahnya kerjasama. Jadi nanti tetap banyak di perguruan tinggi mengambil tenaga tinggi termasuk tata cara penelitiannya dari mereka. Mengambil mereka sekaligus mengambil pelatih kita ya. Benar. Dan ini ke depan kita usahakan sehingga sumber daya dari kita bisa meneliti dan bisa lebih laksanakan kerja sesuai dengan tupoksi di bank itu. Kalau sekarang berbicara kualitas, bagaimana yang sudah dicapai? Kalau sekarang ya alhamdulillah ini mulai mereka kita coba dimintakan, artinya mereka coba untuk mungkin sebelumnya mereka sudah pernah kalau dasarnya S1 itu sudah pernah meneliti jelas. Jadi mereka sudah punya metodologi penelitian sampai bagaimana mengkaji suatu masalah itu. Nah ini mungkin coba kita kembangkan lagi supaya bisa memang fungsi mereka. Kalau S1 kan ada skripsi penelitian kan? Harus. Kalau S2 memang mayoritas penelitian. Itu tesis dan disertasi itu S3-nya gitu. Artinya memang kita para diri kita harus siap dengan SDM sendiri. Benar Pak Haji. Untuk pengembangan dan penelitiannya.
Selain dari itu mungkin ada inovasi-inovasi dari program-program yang sudah ini, inovasi yang seperti apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Dwi sebagai kepala badan. Kalau inovasi sendiri ya memang inovasi bagian dari diskusi kita sini Pak. Jadi kita tiap tahun itu mengumpulkan data-data inovasi daerah. Dan ini memang ada indeksnya. Ada yang namanya indeks inovasi daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Negeri. Oh, ada indeks inovasi daerah. Tiap tahun itu dihitung di pertengahan tahun. Nah, di 2 tahun terakhir ini indeks inovasi daerah Kabupaten Maki di tahun 2020 itu kita masih. Tapi dari pusat itu yang dari pusat yang penilaian. Yang pusat. Jadi dari Kemendagri dari segala aspek. Nah, untuk gambarannya di tahun 2020 kita masih berada di kategori kurang inovatif Kabupaten Maki dengan nilai 18,70. Persentase yang normal berapa? Itu 0 sampai 70-80. Wah, kalau kita 0,18. Jadi kita pada saat itu masih kurang inovatif. Untuk kabupaten kota susul kita 08 sih Pak. Jadi di peringkat 274 di Sumatera Selatan. Se-Indonesia. Oh, Indonesia. Kalau Sulsel kita berapa? Nomor 8. Wah. Pertengahan. Untuk seluruh Indonesia kita 274. Dari 500 kabupaten kota. Jadi sekitar pertengahan juga. Nah, alhamdulillah di 2021 kemarin kita sudah ada progres. Kita sudah peringkat 4 di Sumsel. Dan di nasional 56. Dengan nilai 54,22. Parameter penilaiannya nanti apa? Seperti WTP itu apa? Kalau apa bagian dari itu juga? Kalau parameternya ada 3 kategori inovasi yang dinilai. Inovasi pelayanan publik. Nah, inovasi pelayanan publik ini OPD publik Pak. Capil, rumah sakit umum, PTSD, dinas kesehatan dan pendidikan. Nah, ini kalau mereka banyak pelayanan yang bagus dan banyak inovasi di Capil banyak inovasi Pak. PTSD banyak. Nah, itu tingkat nilainya tinggi. Nah, ini bagian dari tugas kami untuk menghimpun data itu Pak. Nah, sebelumnya data itu banyak sifatnya baru sifatnya nama, kemudian belum bisa digerakkan, belum bisa berjalan. Nah, sekarang nilainya harus bisa yang sudah bisa diaplikasikan. Kalau sekarang SDM yang sudah berdayakan untuk kegiatan? Kalau SDM ini untuk di bidang inovasi ini kita masih kurang Pak. Karena kita mungkin masih sekitar 4-5 orang yang mengurusi data-data ini. Latar belakang mereka apa? Latar belakang macam-macam Pak. Ada yang dari ilmu pemerintahan, dari ekonomi. Dan maksud saya S1, S2? S1. Itu rata-rata masih S1. S2 kita masih sangat kurang. Itu S2-nya sangat kurang. Tapi ini memacu juga mereka untuk berpikir ke sana. Harus Pak, untuk memperdalam keilmuan. Karena memang ke depan ini iptek dan itu memang harus berkompetisi. Dan kita harus bisa untuk jadi SDM yang berinovasi dan berkreatif. Ini yang kita harapkan dari sini memang. Masih ada lagi penjelasan mengenai tugas-tugas Balitbang termasuk inovasi silahkan Pak. Jadi inovasi juga kami juga di sini di tahun sebelumnya tahun 2021 kita banyak bekerja sama dengan yang lain. Termasuk juga kami kemarin 2021 dengan SMK Lempung Jaya. Jadi kami ber-MOU dengan mereka, dengan siswanya, khususnya yang siswa bidang pertanian Pak. Kemarin kami sempat buat lahan percontohan di Semujuk. Di tanaman sayuran di lahan gambut. Alhamdulillah kemarin 9 jenis tanaman itu berhasil Pak. Dalam 3 bulan memakai pupuk asap sekam. Dan kan sekam padi itu banyak dibuang. Sekarang dimanfaatkan diolah dan bisa untuk ternyata untuk lahan gambut. Yang selama ini cuma untuk nanas paling besar. Alhamdulillah kemarin 3 bulan mereka di sana kami siapkan tempat tanam. Ada kebun contohana. Itu bisa melakukan cabang sayuran bisa ditanam. Inovasi baru. Jadi ada kangkung, sawi, bayam, kemudian terong dan labu madu. Itu berhasil ada mungkin ada gambar. Dan ini sudah kami dan hasilnya kemarin sangat bagus. Kami jual di pasar kami di setiap Jumat di Dinas Pertanian. Dan ini kemarin sudah kami buat juga contohnya untuk kalau memang mau kan kami di sini buat aplikasinya. Kalau memang mereka mau berbuat ini kita juga punya untuk ini. Ada bahan untuk selanjutnya dikembangkan lebih lanjut. Tapi di bidang pertanian itu salah satu di bidang pertanian. Karena memang kalau di Orki ini kan
salah satu potensinya pertanian dan perkebunan. Iya, tapi lahan gambut juga menjadi nomor 1 juga. Ya, Oki Banyu Asin itu nomor 1. Makanya ya. ini potensi besar harus kita manfaatkan. Ya. Selama tidak termanfaatkan. Jadi itu tadi termasuk juga semacam antisipasi kebakaran, pemanfaatan lahan gambut. Ya, pemanfaatan lahan gambut yang mungkin selama ini lahan tidur. Iya. Yang tahunya mungkin ya untuk sekedar nanam nanas atau mungkin sekedar ini ya itu potensi untuk kebakaran hutan itu bahkan ini bisa kita maafkan untuk kebutuhan keluarga dan kesejahteraan keluarga itu. Karena termasuk ini juga pemanfaatan yang padi tadi ya. Ya, sampah padi tadi. Sampah asap sekam yang sengaja disebabkan bisa diolah jadi pupuk dan bagus untuk lahan gambut. Nah itu salah satu contoh Pak Haji, yang inovasi yang ada di kami. Itu ada campuran kimia juga ada beberapa campuran sehingga itu bisa dijadikan pupuk. Tapi bahan dasar tetap asap sekam yang dibakar. Iya. Itu salah satu inovasi. Kalau selama ini kan terbang saja sekam. Benar. Nah makanya kami sudah ada buku paduan. Apabila itu mau dikembangkan lanjut kita sudah ada. Termasuk orang-orangnya dari siswa dan mantan siswa di SMK Lempung Jaya. Artinya perlu diperhatikan oleh dinas pertanian dan tanaman pangan juga ini. Nah ini sudah kami rekomendasikan ke dinas pertanian. Apabila ada yang ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Mungkin itu salah tugas kami Pak. Ada yang hal yang bisa dikembangkan di lahan gambut. Luar biasa ini Pak Dwi, dan mungkin nanti akan berkembang ke sektor-sektor lain. Dan ini memang kemarin dari lembaga Ikraf dari konsultan LSM dari Jawa, atau di luar negeri, yang mereka mencoba membuat kegiatan di daerah sekitar lahan musim hutan yang di lahan gambut juga Pak. Nah, ini kami tawarkan kan luas lahan gambut. Dalam beberapa desa kita tawarkan untuk buat program ini. Bahkan bisa memancing di daerah lainnya gitu kan. Oke, ini kan lebih luas rawa-rawa daripada daerah. Mungkin itu bisa juga diteliti supaya ini bermanfaat. Kalau sekarang ini kan termasuk alam katakanlah bencana kan. Ini kita kadang takutlah. Apa salahnya nanti ke depan di daerah-daerah bekas kalau itu sudah jadi lahan yang produktif. Pak Dwi, di ujung waktu mungkin ada saran pendapat terhadap pemerintah, bukan pemerintah daerah, kepada masyarakat ini untuk pemanfaatan hasil penelitian ini, juga mungkin saran masukan bagi pemerintah untuk lebih mengembangkan Balitbang ini supaya menjadi satu supaya produktif menjadi pemasukan daerah untuk pengembangan juga pembangunan daerah ini. Silakan Pak. Mungkin sebelum masuk yang saran ke Balitbang dan depan, mungkin kami juga ingin menginformasikan juga apa yang telah kami lakukan di sini selain yang tadi dengan pertanian dan gambut. Kami juga sekarang hampir masuk 2 tahun ini juga mengadakan uji coba pengalengan pindang burung. Pengalengan pindang burung seperti sarden mungkin Jadi kalau di provinsi itu mereka sudah buat pengalengan pindang patin. Nah, di tahun pertama kami coba apa salahnya karena Oki punya khas pindang burung yang ada di Jawi. Nah, itu kami mencoba mengalengkan pindang burung puyuh. Kira-kira ini limit waktunya? Nah ini kami sudah beberapa kali uji coba Pak Jim. Jadi sudah macam-macam uji coba. Ada arah pengalengan? Ada. Jadi di provinsi itu kita kerjasama di inkubator penelitian. Ada labnya di situ. Cuman mungkin kami juga kerjasama dengan peneliti dari Jogja dan juga dari Bogor. Jadi selama 2 tahun ini sudah beruji coba untuk uji bakteri, kemudian bobot tuntas sampai. Tapi khusus burung ya, pindang burung. Karena kami kalau ayam belum. Nah itu terserah. Kalau kemarin untuk lahan ayam nanas. Jadi kita punya case masing-masing dan kita coba pindang burung. Nah, alhamdulillah kemarin untuk uji bakteri kemudian bobot tuntas sudah lewat dan sudah menyatakan itu layak karena ini bahan pangan mau dimakan. Dan kemarin kita coba untuk masa simpan daluarsa 6 bulan sudah Pak. Nah ini kita coba 9 bulan. 9 bulan. Jadi seperti kalau 9 bulan akhirnya kadaluarsa. Itu bisa di 9. Alhamdulillah nanti ke depan ini bisa jadi rekandas kita oleh punya Oki. Kalau 9 bulan lanjut kali. Dan ini 6 bulan sudah lewat, 9 bulan. Jadi alhamdulillah nanti ke depan ini salah satu mungkin produk unggulan mungkin semacam oleh-oleh
Iya. Dan itu mungkin bisa kita jadi produk khusus ya. Produk khusus juga. Bisa masuk di pasar tradisional, mungkin ke pasar modern apa Indomaret atau mungkin di pasar secara umum. Ya, masuk di area di Bintang Tol misalnya. Bisa. Ya, saya kira lebih tepat. Itu salah satu produk dari Bali Bangda Teknologi. Masih ada lagi siaran Pak? Di ujung waktu siaran. Mungkin tadi dari Pak Haji untuk pengembangan Bali Bangda ini, yang mungkin kami di sini hal yang utama adalah sumber daya manusia. Karena penelitian pengembangan ini sangat butuh SDM yang memang tangguh dalam hal pemikiran. Ini aja. Orang-orang yang mau berinovasi dan berkreativitas tinggi, sehingga bisa dipakai untuk hasil mikirnya bisa direkomendasikan untuk OPD dan bisa dijalankan di OPD. Itu yang kami. Kalau masalah sarana anggaran itu masalah klasik lah. Yang penting SDM dulu, dan mau bekerja dulu. Benar, itu Pak. Semangat bekerja. Itu yang dibutuhkan. Pak Dwi, sekali lagi masih kami kasih kesempatan di ujung waktu, ada yang perlu dijelaskan, silakan Pak Dwi. Terima kasih. Tentu kami mengharap ke depan apa yang dihasilkan oleh Bali Bangda Kabupaten Oki ini bisa dijadikan rekomendasi dan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ke depan, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Oki. Dan tentu kami harapkan hasil-hasil kajian yang ada di Bali Bangda ini bisa dieksekusi melalui program dan kegiatan yang ada di OPD. Terutama bagi bisnis teknis yang berkaitan dengan kajian-kajian teknis kami. Yang mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan tentu harapan kami semua OPD tentu ada kerjasama yang baik. Ini juga bisa kita sinergikan dengan program ke depan, sehingga visi dan misi Bupati Kabupaten Oki bisa dapat berjalan dengan baik dan dapat terlaksana dengan lancar tanpa ada hambatan. Artinya OPD harus menyambut ini. Harus Pak Haji. Di samping ini untuk pengetahuan pribadi dan juga untuk kepentingan daerah. Berugilah orang tidak mau berinovasi dan menyambut ilmu pengetahuannya. Demikian kira-kira Pak. Jadi jangan berhenti sekedar di invensi, karena invensi itu what isn't not applied is not innovation. Jadi apa yang tidak bisa diaplikasikan itu inovasi. Baru bersifat invensi. Apa yang sudah bisa dilaksanakan diterapkan masyarakat itulah inovasi. Itulah nilai tinggi. Luar biasa, nampaknya kita memang waktu terbatas Pak Dwi, lain kali akan kita kolek lagi inovasi-inovasi baru yang dilahirkan oleh Bali Bangda di bawah kepemimpinan Pak Dwi Zulkarnain. Dan insya Allah ini akan menjadi manfaat yang lebih bagi pemirsa dan kita semua. Demikian wawancara kami. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.